kan. Sementara namanya Kak Daryl juga jarang dipublish. Kalau kita flashback nih, awal mula ketemu dengan sang suami itu gimana sih Kakak? Iya, jadi sebenarnya aku tuh pacaran udah 5 tahun. Cuman kan memang posisinya aku yang public figure, dia memang nggak terlalu pengen diekspos lah gitu ya. Ya maksudnya orang biasa aja gitu. Jadi nggak yang kalau aku kan banci-banci tampil ya, kalau dia enggak. Jadi ya memang beberapa kali sih sebenarnya udah pernah ke spill gitu karena waktu itu aku syuting waktu sama yang sama Raffi Billy tuh pernah waktu itu ketahuan apa gitu, tapi ya sekedar begitu aja, itu pun dia udah yang kayak sepaneng banget, jadi makanya ya kan nggak semua orang terlatih untuk di depan kamera gitu. Jadi ya 5 tahun itu berjalan, yang penting ya kita cocok, terus sama keluarga tuh memang deket karena kan sudah dari 5 tahun, pas udah tahun kedua itu kan COVID tuh. Jadi selama COVID itu ya kita makin deket karena kan nggak ada kegiatan terlalu banyak keluar gitu. Jadi ya di situ akhirnya kita memutuskan untuk menikah, tapi ya karena COVID. Terus kemarin aku sempat ceritakan di Instagram bahwa sebenarnya tadinya mau menikah dipercepat itu juga waktu 2022 karena oma sakit. Jadi maksudnya pengen ada oma gitu ya, tapi di rumah cuman omanya memburuk, akhirnya takdir berkata lain oma berpulang. Tambah lagi ada tradisi kita di keluarga kalau Chinese itu harusnya 3 tahun setelah kedukaan gitu, karena kalau oma kan cukup dekat sekali gitu ya, jadi secara silsilah juga dekat. Tapi akhirnya kita putuskan untuk ya udah, karena ada beberapa pakem yang boleh dan tidak, intinya akhirnya bisa menikah di tahun ini. Tapi ya itu balik lagi, kenapa sih sampai nggak heboh atau apa, karena domestiknya aja udah ribet banget gitu. Itu Berarti ini sosok suami ini teman dulunya atau teman-teman, jadi temen ke temen aja gitu, mutual friend ya gitu. Jadi aku dulu suka main sama temen ketemu gitu aja sih, cuman lama-lama kayak deket gitu. Jadi pas ketemu misalnya kan kalau dulu ada grup-grupan, nanti udah gitu ada yang beberapa ketemu lagi akhirnya deket gitu aja. apa nih yang akhirnya membuat oke mantap untuk menikah, saling percaya atau apa nih? Pertama sih sebenarnya karena memang kalau udah jodoh ya gitu, kayaknya kita juga, aku baru tahu gitu bahwa oh iya, kayak ngerasa bahwa oh ini the one gitu. Jadi kayak di situnya sih gitu, dari sekian lama kita menjalani ini sama-sama merasa itu. Terus juga rasanya udah selama 5 tahun itu kan penjajakan juga nggak sebentar ya. Jadi segala sesuatu kita omongin dan kalau memang tujuannya akhirnya sama, ya why not kita untuk, karena kalau untuk siap atau enggak, ternyata aku kan dari dulu selalu ngomong nih, kalian mau nikah muda deh, ternyata nggak pernah ada akan siap ya gitu. Tapi ya balik lagi, kemantapannya itu ada gitu. Netizen itu banyak bertanya-tanya kan, karena kan sebenarnya kakak juga nggak terlalu mempublish ya pasangannya gitu. Ada nggak sih sempat mengalami lika-liku sebelum masuk zaman-zaman pacaran? Kalau menikah kan ada tuh yang udah 2 tahun. Kalau pacaran dulu ada nggak Kak? Kalau pacaran sebenarnya ya nggak pernah smooth lah, semua orang pacaran ya gitu. Tapi masalah sebesar apapun kita ngelihatnya tuh bukan masalah besar. Jadi akhirnya ya udahlah, kita bisa jalan gitu. Kalau orang kan kayak misalnya nih sampai putus dulu atau apa, karena kan ada masalah yang prinsip gitu. Kalau kita tuh nggak ada masalah prinsip, jadi ya namanya ribut sih terus ya kan. Oleh aku orangnya kan yang gitu, terus udah gitu yang heboh lah pokoknya. Nah jadi ya itu pasang surutnya ada gitu. Dan balik lagi sebenarnya ini nggak ditutup-tutupin, bukan dirahasiain gitu ya, tapi mungkin lebih menjaga privasi aja, karena kan yang public figure kan memang akunya gitu, kalau dia kan enggak. Tapi ada nggak sih dari dia yang ada melarang setelah menikah untuk udah kamu jangan terlalu aktif di... Kalau melarang-larang sih sebenarnya nggak ada. Jadi kalau dibilang suruh ini suruh itu nggak ada. Tapi balik lagi semuanya kesepakatan bersama aja dan tahu dirinya aja gitu kan. Jadi udah jadi istri orang nih gitu kan. Jadi lebih ada batasan gitu. Tapi gimana sih rasanya setelah nge-publish mukanya dia di sebenarnya kemarin itu juga ada perdebatan juga ya. Jadi balik lagi kemarin tuh sempat, makanya kan waktu Sang Jit itu, jadi gini, sebenarnya kita kan semuanya itu late post ya jatuhnya. Jadi kenapa kita publish juga, itu saran keluarga. Karena apa? Kalau misalnya tidak dipublish atau apa, takutnya nanti ada gosip atau fitnah kan gitu kan. Karena kan ini berita bahagia. Satu itu. Terus berikutnya waktu kita post itu ada mukanya udah deh nggak usah terlalu kelihatan gitu pas segala macam. Sedangkan aku bilang ya kayak gitu juga nanti mengundang reaksi yang tidak baik juga nih dari apalagi netizen kan gitu. Yang Sang Jit aja tuh ada yang sempet di blur itu, orang sampai nanya kenapa sih, ada apa gitu. Nah akhirnya aku bilang udah, yang merit ini kita post aja, toh tidak ada masalah apapun, hanya
gini loh, dia mungkin takutnya kalau kan mungkin karena gini, ketika dia tuh mindsetnya kalau udah ada di media atau apa kan, kalau lagi jalan atau apa takut Jadi diliatin, karena dia sering lihat aku tuh diliatin orang kalau di mall atau apa. Nah kalau dia digituin mungkin dia agak risih gitu. Tapi ya aku bilang, ya aku menjelaskan juga ini kan balik lagi mau nggak mau nih, karena ini konsekuensi menikah dengan aku juga salah satunya. Tapi kita cari jalan tengah yuk. Dalam arti aku juga nggak publish dia yang sampai ayo harus ikut wawancara, kan enggak, kita tidak memaksa itu kan privasi orang. Tapi balik lagi ketika ada orang yang moto atau apa kita lagi jalan, itu udah nggak bisa dihindari karena zaman sekarang semua orang media kan gitu. Kalau kehidupan kamu setelah menikah kemarin, Ya. mungkin ada yang bikin kaget nggak sih, misalkan kayak apa gitu? Ada perubahan. Jadi kalau dibilang ada perubahan yang signifikan atau belum, jujur Li ya sebenarnya belum, karena makanya aku bilang ini pernikahan ini tuh aku lebih ke ya udah ini kan kita bangun rumah tangga, jadi satu-satu ya gitu. Jadi aku bukan tipe yang kayak orang-orang yang semua udah beres dulu. Ini kemarin beresin pernikahannya dulu nih gitu. Yang kemarin nih akhirnya sampai beres, karena kan gimana pun aku sebagai wanita pengen ya punya visualisasi tuh pakai baju pengantin yang gitu-gitu loh. Itu aja perdebatannya cukup panjang. Jadi dari situ ke belakangnya tuh belum terlalu diomongin nih mau gimana konsep apa, tapi balik lagi ya berubahnya belum yang drastis lah ibaratnya. Ini aku juga masih bolak-balik kayak gitu, nggak yang udah tiba-tiba nikah dibawa orang gitu. belum kayak gitu. Agak unik sih, yang aneh gitu, tapi ya apa namanya, keluarga kan setiap keluarga beda-beda ya gitu. Tapi suami tipe kamu banget nggak sih? Apa? Suami kamu tuh tipe kamu nggak sih? Kalau tipe pasti ada lah tipenya, nggak mungkin nggak ya. Cuman dalam arti aku sebenarnya tuh tidak punya tipe yang spesifik gimana, tapi yang pasti aku punya prinsip. Kalau punya laki-laki pendamping itu adalah yang memang satu harus terima ya, karena dalam diri aku ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah itu dia harus terima. Terus kedua sama aku pun demikian ya. Terus kedua yang penting dia bisa bertanggung jawab gitu loh, intinya itu. Jadi kalau orang kan mikirnya oh harus yang begini, aku sih yang penting tanggung jawab gitu kan. Dan ibaratnya kita sama-sama bisa, nggak semua orang kan bisa cocok untuk hal itu gitu. Jangan sampai ntar kita ribut gara-gara nggak cocok, kan itu paling nggak ini gitu. Jadi awalnya memang harus ada prinsipnya, itulah terima dan tanggung jawab. Nah kakak kan akhirnya nge-publish pernikahannya itu karena disuruh sama keluarga. Emang ada perdebatan juga sama keluarga apa gimana? Karena kan Nggak, nikah kalau juga. keluarga itu sebenarnya makanya balik lagi kesannya kan kayak diem-diem nih jadinya. Jadi akhirnya sebenarnya aku mau publish, cuman mungkin waktunya tuh kayak agak, misalnya di anniversary misalnya gitu kan, itu lebih tepat ya kan, banyak kan yang kayak gitu. Jadi publishnya tuh pas anniversary lebih tepat. Tapi balik lagi perjalanan setahun itu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi balik lagi dari keluarga juga bilang udah nggak apa-apa gitu, toh juga karena gini, kemarin itu pertimbangannya kenapa pada saat intimate wedding itu tidak dipublish. Sebetulnya kan pasti ada rasa nggak enak ya. Sebetulnya tuh jujur Li, aku juga kayak sedih, sebenarnya ada sedihnya. Kenapa? Karena kan banyak yang tidak terundang gitu loh. Jadi kalau sekarang kita jalan terus tiba-tiba media semua heboh, kan banyak pertanyaan, banyak apa. Jadi ibaratnya dalam negeri aku aja belum kelar, ntar urusan keluar lebih banyak lagi nih gitu kan. Dan apalagi ditambah nanti ada bumbu-bumbu netizen. Nah jadi balik lagi aku selesain dulu ya, ini internal aku nih, selesai itu ibaratnya itu ya kan udah beres. Jadi mau ada permasalahan apapun nanti tinggal dipublish ya, kita akan menjelaskan gitu. Oke. Sip. Kak Tina, aku sedikit ada tematik kakak mengenai pernikahan. Aku 5 menit lagi ya, boleh oke, ya 5 menit. soalnya. Balik lagi nih tadi ngomongnya pernikahannya ditunda dulu karena nenek kakak meninggal segala macam. Berarti orang Kak Tina ini, keluarga Kak Tina dan Kak Tina sendiri termasuk percaya dengan yang namanya pamali seperti itu dan ramalan-ramalan ya. Jadi gini, kalau tradisi itu kan kita harus saling menghargai. Intinya sih kalau aku kepercayaan kan sebenarnya masing-masing ya. Tapi kalau udah namanya ini, makanya ini tantangan pernikahan kan begitu. Keluarganya begini, keluarga suami, keluarga istri, suami istrinya punya pakem, punya bawaan masing-masing. Tinggal gimana toleransinya gitu loh. Mungkin kalau kemarin mereka strict atau apa, atau keluarga aku strict atau apa, nggak kejadian ada pernikahan yang sampai kayak gini gitu. Jadi kan itu semua toleransi ketemu di tengah. Jadi kalau dibilang percaya atau enggak, ada yang percaya, ada juga yang tidak, tapi ada yang kita ikutin karena toleransi gitu. Iya tapi kak kan lagi Iya, lanjut. lagi marak banget kasus-kasus kakak tahu kan perceraian. Iya, iya. Gitu kan. Itu gimana nih kakak kan baru menikah, ada nggak sih rasa-rasa takut atau jadi gimana? Balik lagi sih sebenarnya kalau itu kan ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya kayak sekarang kasus perceraian itu kan
nge-up karena public figure banyak nih yang kena. Sedangkan kalau dilihat dari statistik data, dari berita-berita yang orang-orang luar, kayak kemarin pas Covid orang sampai cerai tuh sampai ngantri kayak gitu-gitu kan. Dan itu fenomena-fenomena yang maksudnya ya menyedihkan, tapi itu realitanya itu kan urusan rumah tangga masing-masing. Jadi kalau aku sih hanya berdoa aja lah gitu dan meminta doa restunya supaya jalannya lancar itu aja. Oke, balik lagi ke Pak Mali sedikit nih. Kalau Kak Tina dari kecil pernah nggak sih dengar-dengar mungkin dari orang tua, Tina jangan begini nanti begini. Iya, jadi gini, kalau Pak Mali itu kan gini, misalnya kenapa ada kayak gini, karena nanti kamu keturunannya begini, ada lagi nanti kamu ketika misalnya ini nanti orangnya kan kasihan kamu buang sial misalnya, atau nanti kamu yang ketimpaan sial. Sebenarnya sih itu percaya nggak percaya kan balik lagi ke masing-masing. Kalau dipercaya ya kalau orang itu pilihan gitu. Kalau aku sebenarnya yang baik-baik aku percaya, supaya apa? Energi positif. Tapi kalau yang jelek-jelek aku mendingan nggak percaya. Tapi balik lagi ya, kalau namanya udah ada perkataan begitu kan misalnya kejadian. Nah, salah-salahan itu kan makanya sebenarnya kalau ketika kita berumah tangga itu 2 jadi 1, ya itu harus sudah banyak yang ditekan juga ya, egonya ya kan, apanya itu semua kan, karena ada hal misalnya nih, kalau menurut aku enggak, emang kenapa gitu, tapi itu ada yang mempercayai dan ada beberapa nih case-nya nih begini loh gitu. Ada yang sudah kejadian begini. Mungkin itu hanya kebetulan sebetulnya, tapi misalnya amit-amit itu kena ke kita, udah dikasih tahu ya. Nah, jadi kan itu kan udah susah ngomong. Jadi akhirnya kalau aku lebih gini, ya udah kita cari solusi, jangan pakai emosi gitu. Cari di tengah aja gitu. Karena kalau mau ngikut kanan mau ngikut kiri nggak mungkin sampai selesai, mau sampai kapan gitu. Tapi kalau dalam rumah tangga kamu yang ke depan nih, apakah kamu akan berdasar ke adat istiadat kamu juga yang pamali gitu? Ya. Nah, itu kan kalau rumah tangga aku sekarang udah aku nih sama suami. Udah kita yang menentukan gitu, prinsip rumah tangga kita tuh yang mana. Kalau orang tua kasih tahu, ada om tante, ada orang tua di luar gitu ngasih tahu, itu masukan. Tapi apakah kita mau menganut itu kan pilihan kita berdua. Nah, itu kesepakatan kita berdua. Jangan sampai yang gini-gini bikin kita malah jadi berantem kan gitu. Tapi suami kakak percaya juga nggak sih ada seperti kakak? Semuanya tuh jadi balik lagi, semua ini udah perpaduan lah gitu. Jadi yang ini ngomong ini, makanya aku bilang kalau kita mau merit itu semua tuh punya andil ya. Jadi balik lagi semua pasti ada perdebatan. Makanya aku baru tahu sekarang ternyata orang merit banyak yang heboh, banyak yang ada sampai nggak jadi tuh karena memang dramanya mungkin banyak gitu. Sip. Oke, thank you ya. Makasih Kakak. Thank you ya, thank you.